dan dari hasil pendaftaran calon dari masing-masing partai itu, kalau jumlah keseluruhan itu 556 calon. 556 calon ya. Nah, dari 556 itu nanti masyarakat memilih. Nah, dengan kuota ya 40 kursi DPRD Kota Cilegon. Jadi 556 ini nanti akan fastabiqul khairat ya, bersaing yang terbaik nanti menjadi wakil masyarakat sebanyak 40 kursi di DPRD Kota Cilegon. Ya, kami atas nama KPU Kota Cilegon mengirimkan pesan juga ke semua elemen ya, tetap jaga kondusivitas Kota Cilegon, kerukunan, kedamaian. Walaupun kita berbeda pilihan, ya tetap jaga persaudaraan. Karena intinya adalah proses ini ya untuk memilih orang-orang terbaik lah ya, yang terbaik nanti yang sebagai peralihan kekuasaan kan, selama 5 tahun sekali, yang itu memang rutin dilakukan supaya masyarakat juga bisa memilih orang-orang baik, yang terbaik dari yang baik lah gitu. Pemirsa Kabar Banten TV, Pesta Demokrasi atau Hajat Pemilu untuk seluruh Indonesia bakal digelar beberapa bulan lagi. Saya Anto JO berada di kawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan seputar tahapan Pemilu 2024. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kabar Banten TV. Ketemu lagi bareng saya Anto JO di podcast Suasana di hari ini. Pemirsa, Pesta Demokrasi Hajat Pemilu, di mana masyarakat akan menggunakan hak pilihnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan tentunya yang diharapkan oleh kita akan memilih beberapa anggota legislatif di Kota Cilegon dan juga pemilihan presiden. Saat ini saya sudah berada di kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum Indonesia Kota Cilegon. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua KPU Kota Cilegon periode 2023-2028. Pemirsa Kabar Banten TV, saat ini saya sudah berada di dalam sebuah ruangan dan di samping saya juga sudah ada Ketua KPU Kota Cilegon yang baru periode 2023-2028. Kita akan kenalan dengan beliau langsung. Ya. Selamat siang, Pak Patsur. Selamat siang, Ajo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat. Iya, pemirsa perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu KPU RI telah melantik 5 anggota komisioner KPU Kota Cilegon periode 2023-2028. Salah satunya yang berada di samping kanan saya ini Pak Patsur Rahman. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Iya Pak Ketua, yang pertama saya mengucapkan selamat. Terima kasih. Terpilih kembali untuk menjadi komisioner KPU Kota Cilegon dan sekarang sudah jadi ketua ya? Iya, betul. Baik, pengen tahu dong kita tentang rekan-rekan dari Pak Ketua sendiri atau anggota komisioner KPU Kota Cilegon, siapa aja namanya dan juga jabatannya Pak Ketua. Ya. Terima kasih Kang Jo, selamat siang dan pemirsa masyarakat Kota Cilegon. Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus mohon doa dan dukungannya supaya kita berlima ini di proses penyelenggaraan tahapan pemilu bisa amanah dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, saya sendiri Fatur Rahman kebetulan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi komandan di sini gitu ya. Nah, selain saya ada 4 kawan kita lagi. Yang pertama adalah Urip Haryantoni. Nah, Urip Haryantoni ini dulunya di Bawaslu. Nah, sekarang di KPU. Kebetulan beliau ini sebagai ketua divisi teknis yang mengurusi pencalonan, pendaftaran calon sampai nanti terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara gitu. Nah, yang kedua ada Agung Kurniansah. Agung Kurniansah ini sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan internal. Nanti kalau ada sengketa pemilu atau sengketa proses dan lain-lain, nanti Pak Agung sebagai komandannya. Selanjutnya ada Ibu Nunung Nurjana. Nah, Ibu Nunung Nurjana ini
di Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih serta SDM. Nah ini yang divisinya banyak ya Bu Nunung Nurjanah gitu ya. Salah satu keterwakilan perempuan ya Pak ya. Satu keterwakilan perempuan yang di KPU Kota Cilegon. Dan yang terakhir Pak Cecep Purnama Asri, beliau ini yang mengurusi terkait Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Begitu. Nah, itulah pemirsa Kabar Banten TV, 5 komisioner KPU Kota Cilegon yang telah dilantik beberapa waktu lalu di KPU RI periode 2023-2028. Langsung kejar tayang, gaspol. Iya, setelah pelantikan langsung tidak ada istirahat. Iya baik, Pak Ketua, kalau kita ngobrolin tahapan ini dalam waktu dekat, apa sih tahapan yang penting ini? Nah, tahapan yang sedang berjalan saat ini KPU Kota Cilegon sedang melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon legislatif DPRD Kota Cilegon. Itu pertama. Nah, yang kedua, saat ini kita sedang proses akan penetapan daftar pemilih tetap. Yang insya Allah nanti rapat pleno terbukanya dilaksanakan jam 2 siang ini di kantor KPU, di aula ya, kantor KPU Kota Cilegon, dengan kita mengundang semua partai politik, stakeholder Kota Cilegon, dan juga teman-teman media tentunya. Nah, disitulah nanti ada pengesahan daftar pemilih tetap, yang itu nanti menjadi acuan jumlah surat suara yang nanti akan didistribusikan oleh KPU RI untuk masyarakat di Kota Cilegon dalam hal memilih calonnya, calon legislatifnya gitu. Wow, cukup menarik pemirsa Kabar Banten TV. Ternyata 2 tahapan yang tengah dilakukan oleh KPU Kota Cilegon adalah penetapan daftar pemilih tetap melalui pleno, kemudian juga verifikasi administrasi bakal calon legislatif yang akan dikembalikan kepada seluruh partai politik. Kita akan ngobrol dulu yang terkait dengan verifikasi administrasi Bacalek. Ini Pak Ketua cukup menarik, di ujung-ujung kemarin pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 ada beberapa informasi ya simpang siur. Ada yang 17 parpol, ada yang bilang 18 parpol, kuota Bacaleknya juga. Nih, kami ingin mengetahui sebetulnya berapa sih jumlah parpol yang dalam ikut serta di pemilu 2024 khususnya di Kota Cilegon, Pak? Nah, sebenarnya jumlah parpol sesuai dengan ketetapan dari KPU RI, karena proses pendaftarannya kan oleh KPU RI ya, dan kita semua juga tahu parpol-parpol nanti yang ikut turut serta dalam proses pemilu serentak tahun 2024 ini. Nah, namun yang pasti yang ingin juga kami sampaikan ke masyarakat bahwa jumlah caleg ya yang turut serta di kontestasi pemilu serentak 2024 ini memang sesuai dengan kuota ya. Karena masing-masing dapil itu memiliki kuota tersendiri. Ya, harusnya kuota itu ya terisi 100%. Tidak boleh lebih ya, 100%. Misalkan dapil 1 Jombang Purwakarta kuotanya itu kan 10 misalkan, maka 10 kursi itu harus terisi gitu. Minimal 10 kursi ya, tidak boleh lebih dari 10 kursi. Tapi kalau kurang dari 10 ya tidak apa-apa juga gitu. Ya kayak dapil Cibeber Cilegon itu juga 10 kursi, Ciwandan Citangkil 12 kursi, dan dapil 4 Pulau Merak dan Grogol itu 9 kursi. Iya, Pak Ketua, kalau kita melihat berapa sih jumlah caleg yang telah dilakukan verifikasi secara keseluruhan dari semua parpol, Pak Ketua? Nah, saat ini dari hasil verifikasi dan dari hasil pendaftaran calon dari masing-masing partai itu, kalau jumlah keseluruhan itu 556 calon. 556 calon ya. Nah, dari 556 itu nanti masyarakat memilih. Nah, dengan kuota ya 40 kursi DPRD Kota Cilegon. Jadi 556 ini nanti akan Fastabikul Khairat ya, bersaing yang terbaik nanti menjadi wakil masyarakat sebanyak 40 kursi di DPRD Kota Cilegon. Kalau jumlah gender ya, laki-laki dan perempuan dari jumlah 500 sekian itu berapa sih kira-kira Pak Ketua? Nah, kalau kuota yang tercukupi itu karena dia menjadi syarat ya 30% dari masing-masing usulan calon dari masing-masing dapil itu terpenuhi. Berarti kalau sudah lewat dari masa pendaftaran ya kuota 30% itu terpenuhi gitu. Karena itu jadi syarat gitu ya, syarat dari masing-masing dapil, masing-masing partai ya kuota itu harus terpenuhi. Dan itu alhamdulillah untuk Kota Cilegon, karena partainya sudah diterima, calon-calonnya sudah diterima pada waktu pendaftaran, ya berarti kuota itu sudah terpenuhi gitu. Nah, ini kan setelah verifikasi administrasi para caleg ini, apa yang akan dilakukan oleh KPU? Tahapan selanjutnya? Nah, tahapan selanjutnya setelah verifikasi administrasi ini selesai, kita akan kembalikan ke teman-teman parpol
nanti di tanggal 26 sampai 9 Juli itu adalah proses perbaikan. Oh, ada perbaikan juga ada ya? Perbaikan. Setelah perbaikan nanti ada juga penyusunan sementara daftar calon sementara. Nah, setelah itu nanti ada penetapan juga daftar calon sementara DCS ya, istilahnya. Dan itu tanggal 19 Agustus DCS itu sudah mulai kita umumkan supaya nanti masyarakat bisa tahu calon-calonnya siapa aja dari partai mana gitu. Nah, setelah itu nanti di bulan berikutnya nanti ada proses penetapan daftar calon tetap gitu di periode berikutnya gitu. Ya, kami mendapat informasi memang cukup banyak ya persyaratan mendaftar sebagai calon anggota legislatif, dan kami juga mendapat informasi bahwa ada beberapa bacalek yang masih kurang persyaratan. Mereka sebetulnya didominasi apa sih Pak kekurangannya kira-kira? Administrasi apa gitu? Kekurangannya hal-hal yang sederhana ya. Kalau syarat standar ya sudah terpenuhi. Kekurangannya itu hal-hal yang sederhana, misalkan persyaratannya harus ijazah legalisir. Ijazahnya ada, cuman mungkin kelupaan di legalisirnya ya. Yang demikian hal-hal seperti itu sebetulnya persyaratan-persyaratan yang kekurangannya. Iya, padahal kekurangannya kan boleh dikatakan sepele, tapi karena ini kan merupakan sebuah bentuk aturan dari negara, mau nggak mau harus dilengkapi ya Pak Ketua? Harus dilengkapi, harus sesuai dengan ketentuan dari PKPU 10 dan dari Juknis proses pendaftaran calon ya. Karena kan kalau KPU Kota Cilegon kan sifatnya administratur, karena yang membuat regulasi kan KPU RI dan dikonsultasikan dengan Komisi 2. Nah, ketika regulasi itu turun, maka KPU Kota Cilegon melayani calon-calon dari partai politik ini untuk berkontestasi dengan persyaratan yang sudah diatur. Maka ya KPU Kota Cilegon mengikuti regulasi yang ada itu sesuai dengan juknisnya gitu ya. Jadi KPU Cilegon ya tidak boleh juga berinovasi. Bahaya nanti Kang Jio. Iya, kalau yang nggak ada diada-adain gitu kan. Betul. Bisa bid'ah nanti. Makanya saya pesankan ke teman-teman komisioner yang lain bahwa kita sebagai KPU Kota Cilegon ini ya intinya adalah pelayan masyarakat. Karena sesuai dengan moto KPU melayani, ya kita melayani semua teman-teman calon ini sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai juga ada hambatan atau kendala. Dan kita harapkan juga ke teman-teman LO, biasanya partai politik itu mengirimkan teman-teman LO-nya untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan KPU terkait dengan proses ini, ya jangan sungkan-sungkan. Kalau ada sesuatu hal yang memang mesti dikonsultasikan, dipertanyakan atau diinformasikan, ya, kantor KPU Kota Cilegon ini terbuka gitu. Jadi kuncinya komunikasi ya Pak Ketua ya. Betul. Iya, untuk para bacalek tadi pemaparan dari Pak Ketua KPU Kota Cilegon, Pak Partur ini, bahwa memang masih banyak berkas-berkas yang belum dilengkapi. Tetap semangat untuk menjadi caleg supaya nanti bolos di pemilihan legislatif yang akan kita lakukan di tahun 2024 mendatang nanti. Baik pemirsa Kabar Banten TV, kembali lagi bareng saya Anto JO di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Ketua KPU Kota Cilegon yang baru, yang masih hangat. Tapi tentunya wajah beliau sudah tidak familiar ya, walaupun baru, tapi bukan baru semua, tapi sudah familiar menghiasi berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang verifikasi administrasi bacalek, mulai dari tahapan perbaikan dan sampai dengan ada daftar caleg sementara yang akan dikeluarkan di bulan Agustus nanti. Nah, kita ngobrol lagi, salah satu tahapan yang krusial lainnya adalah penetapan daftar pemilih tetap. Baik, Pak Ketua, sampai sejauh mana persiapan untuk pleno daftar pemilih tetap ini? Jadi penetapan daftar pemilih tetap ini rangkaiannya sangat panjang sekali. Kang Jao, mungkin masyarakat Kota Cilegon juga tahu ya. Mulai dari kita merekrut Pantarlih, betul, sampai kita melakukan coklit, sampai penyusunan DPSHP dan lain-lain. Nah, sekarang tiba waktunya kita KPU Kota Cilegon ini akan menetapkan daftar pemilih tetap. Jadi rangkaiannya sangat panjang sekali. Panjang ya. Nah, kenapa harus ada coklit ya? Karena memang
kita harus konfirmasi langsung terhadap masyarakat secara door to door, dari rumah ke rumah, apakah orangnya masih ada, apa sudah meninggal, apa sudah pergi, pindah gitu kan, dan itu dicek semuanya, dan alhamdulillah tahapan itu sudah selesai dengan baik, dan ini saatnya penetapan daftar pemilih tetap. Nah, kita juga mengundang semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di Pemilu Serentak 2024 ini, mengundang juga Bawaslu, Forkopimda juga kita undang, kayak Dinas Dukcapil, kayak Sbangpol, dan stakeholder masyarakat. Nah, di momen penetapan DPT ini juga nanti ada masukan saran juga yang bisa dilakukan. Kalau ada masyarakat yang tertinggal tidak terdaftar di DPT, di saat itu juga bisa langsung kita masukkan, karena penetapan berita acara hasil pleno penetapan DPT ini ya dari hasil tanggapan di saat itu juga datanya kan belum di print ya. Ketika ada masukan langsung kita perbaiki, ada koreksi kita perbaiki. Nah, setelah semua selesai menerima ya baru kita tetapkan dalam bentuk berita acara. Iya, baik. Kalau boleh tahu bocorannya berapa sih jumlahnya, Pak, daftar pemilih? Nah, sementara hasil dari rekapitulasi dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Cilegon atau kelurahan yang ada di Kota Cilegon direkap oleh KPU Kota Cilegon ya kurang lebih di angka 320 ribuan ya. 320 ribuan pemirsa Kabar Banten TV. Betul. Bocoran daftar pemilih tetap. Kalau yang paling banyak, Pak, kecamatan mana kira-kira, Pak? Ya, kalau untuk juaranya seperti biasa Kecamatan Citanggil. Citanggil. Dari dulu Citanggil terus, Pak ya. Ya, betul, harusnya udah dilakukan pemekaran untuk Pak Citanggil itu bikin kecamatan baru supaya nambah lagi juga gitu kan. Tapi kalau bikin kecamatan lagi masuk dapil mana dia? Bisa-bisa nanti 5 dapil Ya, nanti ada lagi kecamatan lagi. Jadi ya. 5 tahun yang akan datang Kecamatan Citanggil dengan Ciwandan ini akan pisah dapil ya. Dimekarkan apa ya? Dimekarkan karena saat ini kan kuotanya sudah 12 kursi. 12 kursi. Di sisi lain kuota maksimal kursi itu per dapil itu 13. 13. Gitu ya. Ya. Jadi pertambahan penduduknya misalkan di Kecamatan Citanggil atau Ciwandan itu bertambah sehingga melampaui kuota, nah itu bisa dipecah dapil gitu. Oh ya, satu hal yang menarik untuk pemilu 2024 ini, beberapa waktu lalu kami menerima informasi bahwa ada perubahan kursi, Pak. Dulu di 2019, Grogol Pulau Merak itu ada 9 kalau tidak salah, Pak ya. Yang Cilegon Cibeber malah kebalik gitu kan. Ini bisa dijelaskan, Pak? Ya, nah jadi memang masing-masing dapil itu pertumbuhan penduduknya memang agak berbeda ya, karena kita ada hitung-hitungannya. Kuota kursi itu disesuaikan dengan jumlah penduduk. Nah, jadi pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon yang saat ini cukup lumayan signifikan itu di Kecamatan Cilegon dan Cibeber gitu ya. Mungkin karena di situ banyak perumahan baru ya, orang pindah dan lahir juga. Nah, sehingga memang ada pengurangan 1 kursi dari dapil 4. Pulau Merak dan Grogol, dan yang 1 kursi pengurangan dan penambahan ada 1 kursi di dapil 2 ya. Dapil 2 itu Kecamatan Cilegon dan Cibeber gitu. Nambah ke situ. Jadi dikurangi kursinya Grogol Pulau Merak buat Cilegon Cibeber. Ya, gitu. karena penduduknya bertambah lebih banyak. Bertambah lebih banyak ya. Ya, betul. Baik, cukup menarik pemirsa Kabar Banten TV, dan sekarang juga para bacaleknya sudah mulai tebar pesona. Tebar pesona mereka di mana-mana gitu kan. Nah, Pak, setelah penetapan DPT kadang-kadang masyarakat, saya udah terdaftar belum? Pengen tahu nih, kira-kira di mana bisa melihat itu, Pak? Nah, sebetulnya masyarakat Kota Cilegon bisa mengakses aplikasi Info Pemilu. Jadi kalau searching di Google gitu, Info Pemilu, nanti muncul KPU RI, di situ ada menu cek DPT. Tinggal masukkan NIK-nya di situ, langsung klik, nanti muncul. Kalau masuk DPT nanti akan muncul alamatnya di mana dan masuk di TPS berapa, gitu. Akan memudahkan gitu ya. Jadi Kang Jao nanti ketika klik itu, nanti Kang Jao akan tahu masuknya di TPS berapa nih, 15 kah, 16 kah, 17 kah, gitu. Atau 20 misalkan, nanti akan ketahuan, dan itu alamat TPS-nya di mana. Nah, kalau tidak muncul, itu berarti belum masuk DPT dan itu ada keterangannya. Nah, ketika belum masuk DPT, segera menghubungi kantor KPU terdekat. KPU kan bukan hanya di Kota Cilegon, kan ada PPK di kecamatan. Atau ada PPS di tingkat kelurahan. Gitu. Itu bisa kita datang langsung? Bisa datang langsung. Bisa datang langsung ya? Atau
Dulu kan sebelum ada media boleh dikatakan internet kemana-mana, ada lembaran kertas yang ditempel, Pak. Ya. Biasanya kita ngecek di situ, Ya, gitu kan. betul. Oh, ada nama saya, kalau nggak ada langsung hubungi, Ya, gitu kan, hubungi, betul. PPK gitu kan. Betul. Nah, Pak, kalau sudah DPT ditetapkan, kemudian juga kita mengingatkan kepada masyarakat untuk partisipasi aktif melihat itu, langkah selanjutnya apa lagi tuh, Pak? Nah, langkah selanjutnya ya kami atas nama KPU Kota Cilegon mengirimkan pesan juga ke semua elemen ya, tetap jaga kondusivitas Kota Cilegon, kerukunan, kedamaian. Walaupun kita berbeda pilihan, ya tetap jaga persaudaraan. Karena intinya adalah proses ini ya untuk memilih orang-orang terbaik lah ya, yang terbaik nanti yang sebagai peralihan kekuasaan kan, selama 5 tahun sekali, yang itu memang rutin dilakukan supaya masyarakat juga bisa memilih orang-orang baik, yang terbaik dari yang baik lah gitu. Iya. Kalau dibandingkan tadi disebutkan sama Pak Ketua jumlah DPT bocoran 320, dibandingkan tahun lalu naik apa turun sih, Pak? Kira-kira? Ya kalau kenaikan kurang lebih sekitar di 40 ribuan lah, 40 ribuan. 40 ribu pemilih ya, nambah 40 ribu pemilih dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ya, di 2018 dan 2019. Ya berarti ada penambahan penduduk di Kota Cilegon yang usianya di atas 17 tahun gitu. Ya kita harapkan sebetulnya 5 tahun ke depan penduduk Cilegon ini ya sudah di atas 500 ribu ya. Karena itu nanti kursinya akan bertambah lagi ya. Dan Bawaslu juga bertambah, bakal rame lagi gitu dari 3 ke 5 kan gitu. Iya. Kalau boleh tahu juga, Pak, milenialnya berapa persen sih, Pak, dari jumlah 320 itu? Ya kalau milenial di Kota Cilegon ini ya cukup signifikan lah ya, Kang Jo, dan ini juga menjadi concern utama dari KPU Kota Cilegon. Karena sekarang ini kalau disebut itu istilahnya generasi Z ya, generasi Z, orang yang sangat familiar dengan media elektronik ya, betul, dan teknologi informasi gitu ya. Dan ini memang di divisi Parmas itu menjadi konsen utama ya, karena ke depan ya mereka ini penentu kebijakan dari calon-calon yang akan dipilih ini. Dan ya calon-calon juga sudah mulai melirik nih, pemilih-pemilih milenial ya, betul. Ikuti gayanya, cara berpikirnya gitu. Nah yang penting kami harapkan ya calon-calon ini sampaikan juga visi misinya ke masyarakat, supaya masyarakat tahu nanti ketika terpilih akan apa yang kebijakan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, calon-calon ini untuk masyarakat gitu. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah kita ngobrol-ngobrol dengan Komisioner KPU Kota Cilegon sekaligus sebagai Ketua Pak Pacur Rohman terkait dengan berbagai tahapan untuk pemilu serentak 2024. Tentunya kita berharap pemilu 2024 ini adalah jujur, adil, dan juga terciptanya suasana kondusif, aman, nyaman, dan juga riang gembira. Tidak ada black campaign ataupun hal-hal yang boleh dikatakan negatif. Semuanya sudah ada di dalam aturan-aturan, dan jangan lupa untuk para LO dari KPU-nya atau dari parpolnya untuk selalu komunikasi apabila ada hal-hal yang tidak dipahami atau ada hal-hal yang tidak tahu, sehingga KPU akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Terima kasih Pak Patu waktunya. Ya. Saya Anto JO. Untuk pemirsa Kabar Banten TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.